Film dimulai dengan jatuhnya meteor di negeri Cina. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang asura alias pembunuh bayaran yang bernama Lenggang. Dan ternyata dia adalah salah satu orang yang terkena radiasi meteor. Tapi bukannya mati, dia malah mendapatkan kekuatan tinju meteor. Jadi tidak heran kalau dia menjadi pembunuh bayaran terkuat di daratan Cina. Tak lama kemudian dia didatangi oleh adik angkatnya yang bernama Li. Mereka berdua dibesarkan bersama di bawah sekte Asura. Di sini Li memberikan daftar nama yang harus dibunuh oleh Lenggang. Lenggang pun segera pergi menemui targetnya, yaitu seorang putra panglima perang yang gemar bermain perempuan. Ia pun kemudian mulai menyamar menjadi seorang pelayan kedai dan menyusup ke kamar target. Di sana dia langsung dihadang oleh para pengawal, namun dengan mudahnya Lenggang mampu melibas mereka semua. Anak jenderal itu pun terkejut bukan main karena Lenggang ternyata kebal dan punya kekuatan khusus. Dan pada akhirnya dia pun harus tewas di tangannya. Setelah membunuh target, Lenggang langsung mengambil pakaian salah satu prajurit dan pergi meninggalkan kedai dengan sangat santuy. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan salah satu pembawa pesan dari sekte, di mana dia mengatakan bahwa sang guru tidak puas dengan kinerja Lenggang yang hanya mau membunuh pejabat korup. Mendengar hal itu, Lenggang tetap bersikeras melanjutkan pendiriannya karena dia sudah terlalu banyak menghabisi orang tak bersalah. Dan sekarang dia ingin menebus dosanya dengan menghabisi orang-orang jahat. Tapi di sini Lenggang sadar bahwa dia pasti akan dibunuh oleh sektenya sendiri yang sudah tidak sepaham dengannya. Apalagi dia memiliki kekuatan yang terlalu OP dibanding pembunuh lain. Dan benar saja, tak lama kemudian dia dicegat oleh Li. Rupanya Li telah diutus untuk membunuh Lenggang yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Dia terpaksa melakukannya karena sekte berjanji akan membebaskan ibunya yang tengah di penjara. Dan pada akhirnya pergelutan pun tak bisa dihindari. Sementara itu di sisi lain, sang jenderal yang mendengar kematian putranya pun datang ke kedai dengan tergesa-gesa. Ia sangat marah melihat jasad putranya dan menyuruh seluruh pasukan untuk mencari dan menangkap pembunuh tersebut. Ia juga menyuruh ajudannya untuk segera menghubungi geng Su Yao dan meminta mereka menyelidiki kasus pembunuhan ini. Hujan deras pun mulai turun di tempat Lenggang yang masih berduel dengan Li. Di sini kita juga diperlihatkan dengan Li yang memiliki kekuatan tinju petir dan hujan itu membuatnya jadi semakin kuat. Namun Lenggang tetaplah overpower. Setelah Li tumbang, Lenggang kembali menanyakan apa sebenarnya motivasi Li, kenapa dia ingin membunuhnya. Li pun akhirnya memberitahu semuanya bahwa dia melakukan itu karena ingin hidup bersama lagi dengan ibunya. Mendengar itu, Lenggang pun merasa prihatin. Dia pun bergegas ingin membawa Li ke tabib agar luka-lukanya sembuh. Namun Li menolak dan ingin mati dengan damai. Dia lantas berpesan agar Lenggang mau membebaskan ibunya dan balas dendam kepada sekte. Seiring Li yang sekarat, Lenggang langsung teringat dengan masa kecil di mana mereka berdua dilatih untuk menjadi sosok pembunuh yang tak kenal ampun. Keesokan malamnya, Lenggang pergi ke sebuah kedai langganannya. Di sana ia bertemu dengan pemilik kedai yang penasaran dengan kehidupan pribadinya, Nona Red, yang sedang mencoba mencari tahu kehidupan Lenggang pun dikagetkan oleh beberapa pelanggan yang bertengkar di kedainya. Kedua pelanggan yang masih adu mulut itu memperdebatkan tentang kehadiran orang asing di tanah air mereka, sama seperti di negara Konoha yang masih sering ributin tenaga kerja asing. Lenggang yang sudah muak dengan perdebatan itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Hal ini pun sontak membuat kaget semua orang, termasuk Nona Red. Namun adik Nona Red yang bernama Mai pun akhirnya datang dan membuat suasana mencair kembali. Di sini, Mai yang ternyata juga merupakan pemilik kekuatan meteor mampu melihat kekuatan milik Lenggang. Bahkan dia juga bisa melihat jantung pembunuh itu yang menyala. Di sisi lain, salah satu pembunuh bayaran dari geng Su Yao yang bernama Gou datang ke kedai tempat putra sang jenderal dibunuh. Ternyata Gou juga merupakan pemilik kekuatan meteor. Di sini ia melihat jasad putra jenderal sambil tertawa terbahak-bahak karena dulu dia sering diremehkan olehnya. Dan untuk merayakan kematian itu, Gou langsung memukul mayat anak jenderal berkali-kali dengan membabi buta. Ternyata kedatangan Gou ke sana adalah untuk mencari pembunuh anak jenderal karena gengnya ingin menghabisi pembunuh tersebut. Di sisi lain, sang pemilik kedai yang merasa sangat takut pun mencoba menyuap Gou dengan emas yang sangat banyak agar dia mau pergi dari kedainya. Namun Gou tidak terima dengan hal itu dan langsung menghabisi si pemilik kedai.
Gou dan rekannya yang bernama Zuni lantas pergi menemui petinggi geng Zuyao yang bernama Tuan San. Mereka berdua lantas melaporkan misi mereka, di mana dalam waktu sebulan mereka baru bisa menangkap satu orang yang memiliki kekuatan meteor. Rupanya geng Zuyao berambisi untuk menghabisi semua pemilik kekuatan itu, agar mereka semua bisa menjadi penguasa tanpa hambatan. Di sini Tuan San sangat murka kepada Gou yang tidak becus menjalankan tugasnya. Gou yang kesakitan pun hanya bisa tunduk mengikuti perintah Tuan San. Keesokan harinya, Lenggang yang sudah berada di tempat persembunyiannya kembali teringat memori bersama Li. Ia yang merupakan seorang anak yatim piatu dari kecil telah menjalani pelatihan yang sangat berat di Sekte Asura, sekte pembunuh terhebat di dunia. Di sini kita dikejutkan dengan Li yang ternyata bangkit dari kematian. Dia bisa sembuh karena kekuatan meteornya telah menutup semua luka di tubuhnya. Kemudian dia mencoba memperingatkan Lenggang untuk tidak melanjutkan balas dendamnya. Namun, Lenggang bertekad ingin menghancurkan Sekte Asura agar tidak ada lagi orang yang dipaksa jadi pembunuh. Li pun mengerti maksud sang kakak. Di lain pihak, Gou yang sedang mencari pemilik kekuatan meteor pun mulai menginterogasi sebuah keluarga. Tapi karena tak mendapatkan jawaban, ia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh anggota keluarga tersebut satu demi satu. Dan setelah itu, Gou pergi ke rumah sang jenderal dan melaporkan hasil investigasinya. Rupanya dia terpaksa bekerja sama dengan si jenderal agar bisa menemukan pemilik kekuatan meteor. Di sini dia mengatakan bahwa dalang dari pembunuhan putra sang jenderal adalah Sekte Asura. Dan dengan percaya diri dia berkata kalau dia bisa menemukan sekte tersebut. Sedangkan di kedai milik Nona Red, Mai yang sedang bercengkrama dikagetkan dengan kehadiran Tuan Zong, seorang pedagang kaya yang sedang mendekati Nona Red. Ia membawakan banyak hadiah untuk Nona Red, namun Mai yang bisa membaca isi hati manusia terlihat sangat takut dengan Tuan Zong. Dengan kata lain, Tuan Zong bukanlah orang baik. Melihat ekspresi adiknya, Nona Red pun mengusir Tuan Zong dengan sopan. Setelah Tuan Zong pergi, Nona Red kembali mengingatkan adiknya untuk berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya, karena dia tahu ada banyak orang yang tidak suka dengan pemilik kekuatan meteor. 麦子，你一定要答应姐，有好多拥有异能的人都莫名失踪了。我知道了，姐。 Di lain pihak, sang jenderal mulai memikirkan cara untuk mencari Sekte Asura. Dia lantas dikejutkan dengan utusan Sekte Asura yang datang menemuinya. Dia adalah Hong, dan dia datang untuk memberitahu kalau pembunuh putra jenderal adalah Lenggang. Dan karena Sekte juga ingin menghabisinya, dia menawarkan kerjasama untuk membunuh Lenggang. Selain itu, Sekte Asura juga tidak akan meminta bayaran kepada sang jenderal. Di sisi lain, Li kembali menemui Lenggang untuk memberikan misi baru, yaitu membunuh sang jenderal. Di sini, Li juga mengingatkan Lenggang bahwa kemungkinan misi ini adalah sebuah jebakan untuk membunuhnya. Namun Lenggang akan tetap mengambil misi tersebut. Lagi pula setelah itu, dia akan menghancurkan Sekte Asura dan pensiun. Malam harinya, Lenggang langsung pergi ke rumah sang jenderal untuk mengeksekusinya. Dan benar saja, ia langsung dikepung oleh Hong dan pasukan jenderal. Karena tidak ada pilihan lain, Lenggang pun langsung membrutal. Meskipun Hong berhasil membuat tangan kanannya buntung, tapi Lenggang berhasil melarikan diri dari sana. Melihat itu, sang jenderal pun marah besar pada Hong yang tidak langsung membunuhnya. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Lenggang ke seluruh penjuru kota. Sementara itu, Lenggang yang telah kehilangan satu tangannya pun pergi bersembunyi dengan susah payah. Tapi karena sudah kehabisan banyak darah, dia pun akhirnya jatuh pingsan tepat saat Mai dan Nona Red pergi jalan-jalan menyelusuri kota. Mereka yang melihat Lenggang jatuh sekarat pun langsung membawanya pergi. Di sini mereka terkejut bukan main saat tangan buntung Lenggang tumbuh lagi berkat kekuatan meteornya. Mengetahui kemampuan Lenggang, Nona Red pun menyuruh Mai untuk membantu Lenggang pulih. Sedangkan di pelabuhan tempat geng Zuyao menculik para pemilik kekuatan meteor, Gou mulai berpikir untuk memberontak melawan Tuan San karena menurutnya misi ini sama sekali tidak berguna. Mendengar itu, Zuni hanya tertawa karena Gou tidak mungkin bisa mengalahkan Tuan San. Bersamaan dengan itu, Lenggang yang telah siuman pun kaget dengan kondisi tangannya yang tumbuh lagi, karena sebelumnya dia belum pernah mengalami regenerasi seperti ini. Ia makin dikagetkan dengan kehadiran Mai dan Nona Red. Ia pun mengatakan akan mengganti barang yang telah digunakan untuk menyembuhkannya, dan berjanji akan melindungi Mai yang juga diincar oleh geng Zuyao. Mendengar itu, Nona Red pun menawarkan Lenggang untuk bekerja di kedai miliknya sementara waktu. Lenggang yang telah bekerja di kedai Nona Red pun mulai mengubah penampilannya agar terlihat lebih ramah. Beberapa waktu berselang, Lenggang mengantar Nona Red dan Mai berbelanja. Namun di sana Nona Red mulai berselisih dengan seorang perempuan yang mencuri dompetnya. Mai yang bisa melihat hati manusia pun bersikeras bahwa perempuan itu memang mencuri dompet kakaknya. Karena tetap tidak mau mengaku, Nona Red pun terpaksa menggunakan kekerasan.
Setelah mengambil dompetnya, Nona Red kemudian membubarkan kerumunan. Ia kemudian menyuruh Lenggang untuk memilih baju karena dia akan membelikannya. Tapi tanpa disadari ada salah satu anak buah Gou yang mengamati kejadian tersebut. Malam harinya setelah pulang dari pasar, Lenggang makan bersama Nona Red dan Mai. Nona Red mengatakan bahwa Lenggang harus berhati-hati dan tidak bertindak gegabah karena dia bisa ditangkap oleh para pembunuh bayaran yang mengincar pemilik kekuatan meteor. Melihat interaksi Lenggang dan Nona Red, Mai langsung tahu kalau kakaknya menyukai Lenggang. Menjelang tengah malam, Lenggang yang sedang bersiap tidur dikagetkan oleh Nona Red yang menyuruhnya tidur di ruangan atas. Namun Lenggang tetap ingin tidur di bawah untuk menjamin keamanan Nona Red. Mendengar itu, Nona Red pun semakin tersipu malu dan pergi meninggalkan Lenggang. Keesokan harinya ketika Lenggang sedang membantu menyiapkan kedai, Gou dan anak buahnya datang mendobrak pintu. Melihat sikap kasar Gou tersebut, Lenggang pun langsung menyuruh Nona Red dan Mai untuk bersembunyi. Lalu setelah itu, Lenggang pun membrutal sejadi-jadinya. 来者不善，你跟麦子先躲一下。不好意思，店还没有开呢。 Dalam hitungan detik, Lenggang mampu membantai seluruh anak buah Gou dengan tinju meteornya. Karena merasa terdesak, Gou pun langsung menyandra Mai saat itu juga. Namun tiba-tiba Tuan Zong datang. Rupanya Tuan Zong adalah orang yang sangat dihormati dan Gou pun pergi setelah Tuan Zong menyuruhnya. Nona Red pun mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Lenggang penasaran dengan sosok Tuan Zong yang misterius. Apalagi Mai memiliki firasat yang buruk. Tidak lama kemudian, Gou pun kembali ke markas geng Zuyao untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Tuan San. Mendengar itu, Tuan San menyuruh Gou untuk melepaskan Lenggang dan fokus membawa Mai saja. Gou merasa tidak puas dengan perintah tersebut. Hal ini membuat Tuan San mulai marah dan menekankan kembali kepada Gou untuk melupakan misi membunuh Lenggang dan fokus menangkap Mai, karena sepertinya Mai memiliki kekuatan yang jauh lebih powerful. Di sisi lain, Nona Red yang termenung sendirian di kedai menyuruh Lenggang untuk berhenti membereskan puing-puing perabotan yang rusak. Ia mengatakan kepada Lenggang untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut karena situasi akan semakin bahaya. Ia juga mengatakan bahwa keberadaan Lenggang telah diketahui, sehingga ia berencana untuk menjual kedai dan pergi meninggalkan kota. Lenggang yang mendengar itu merasa harus tetap melindungi Nona Red dan Mai hingga akhir. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dan mengikuti mereka berdua. Malam harinya, Lenggang mendapat kabar dari Nona Red bahwa akte penjualan kedai telah selesai diurus. Ia pun kemudian pamit pergi sebentar untuk menyelesaikan permasalahan di kota itu. Mendengar permintaan Lenggang tersebut, Nona Red mulai khawatir dan memutuskan untuk menunggunya semalaman. Lenggang kemudian diam-diam pergi ke rumah sang jenderal dan bertekad menyelesaikan tugas terakhirnya. Namun Gou dan komplotannya yang telah menunggu kepergian Lenggang datang ke kedai dan langsung menculik Mai. Tak berselang lama, Lenggang yang telah kembali ke kedai pun kaget melihat kondisi Nona Red. Ia tidak menyangka kedai akan diserang oleh geng Zuyao ketika menjalankan misi terakhirnya. Nona Red yang telah terkena racun Juni pun meminta Lenggang untuk menyelamatkan Mai. Lalu dengan berat hati, Lenggang harus melepas Nona Red yang dipanggil malaikat maut. Tak berselang lama, Tuan Zong datang dan menawarkan diri untuk membantu Lenggang. Ia mengatakan bahwa ia mengenal Tuan San dan akan mengalihkan perhatiannya agar Lenggang bisa menyusup. Menyetujui rencana tersebut, Lenggang pun segera memulai aksinya. Melihat keadaan markas yang sangat sepi, instingnya sebagai pembunuh profesional mengatakan sesuatu. Hingga setelah berhasil masuk, dia langsung dikepung oleh pasukan geng Zuyao. Dan tanpa banyak cincong, Lenggang pun langsung mengerahkan kekuatannya dan... Setelah melibas para jamet, Lenggang langsung bergegas mencari keberadaan Mai. Lenggang lalu masuk ke penjara bawah tanah milik geng Zuyao. Di sana ia melihat banyak sekali orang yang telah ditahan. Hingga akhirnya ia menemukan Mai. Namun lagi-lagi dia harus berhadapan dengan pasukan pembunuh yang dipimpin oleh Gou dan Zuni. Dengan mudahnya, Lenggang berhasil melumpuhkan Gou, Zuni, dan pasukan mereka. Setelahnya, dia langsung membawa Mai kabur. Tuan Zong yang menunggu Lenggang di depan gerbang melihat Lenggang berhasil membawa kabur Mai. Lenggang yang tampak mulai lemas karena racun dari senjata Zuni pun hanya bisa mempercayakan Mai kepada Tuan Zong. Namun tiba-tiba Tuan Zong menunjukkan sifat aslinya.
Semua orang yang berada di sana pun terkejut dengan apa yang diperbuat oleh Tuan Zong. Bahkan Gou dan Zuni juga ikut kaget karena ternyata Tuan Zong sebenarnya adalah Tuan San yang menyamar jadi orang baik. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Lenggang sebelum dia beregenerasi. Rupanya tubuh Lenggang bisa beregenerasi dengan cara menyerap logam. Jadi dia harus dijauhkan dari logam agar bisa mati. Mendengar komando tersebut, seluruh anggota geng Zuyao pun segera menuruti titah Tuan San. Lenggang yang telah sekarat pun dibawa ke sungai oleh anggota geng Zuyao. Mereka melempar badan Lenggang hingga tenggelam di dasar sungai. Namun tanpa mereka sadari, Lenggang kembali bangkit. Lenggang yang masih kesakitan pergi ke markasnya dan segera mengambil parang untuk merobek dadanya sendiri. Ia pun kemudian mengambil pecahan batu meteor di markasnya dan akhirnya berhasil menyerap penuh kekuatan dari meteor tersebut. Lenggang yang telah pulih dan mendapatkan kekuatan lebih besar segera pergi ke markas geng Zuyao untuk menyelamatkan Mai. Namun setelah mencari ke seluruh pelosok markas geng Zuyao, ia tidak menemukan Mai. Ia pun kemudian menghajar dan menginterogasi salah satu anak buah geng Zuyao. Jamet itu lantas mengatakan bahwa Mai telah dibawa ke dermaga untuk dijual. Di dermaga, Gou dan Zuni mengawasi langsung pengangkutan para pemilik kekuatan meteor. Beruntung Lenggang datang di waktu yang tepat dan langsung membrutal saat itu juga. Usai menghabisi Gou dan Zuni, Lenggang pun lanjut mencari keberadaan Mai. Namun tiba-tiba Tuan San menyerangnya. Setelah berhasil menumbangkannya, Lenggang dibuat terkejut dengan Tuan San yang ternyata bisa bangkit lagi. Rupanya dia juga memiliki kekuatan meteor tingkat tinggi. Dan seketika Tuan San mengeluarkan kekuatan pamungkasnya, di mana dia berubah menjadi King Kong Cina dan kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Di sisi lain, Mai yang mulai sadar pun berusaha membantu Lenggang yang kewalahan menghadapi kekuatan Tuan San. Namun sialnya Tuan San terlalu kuat. Melihat hal itu, Lenggang pun tidak tinggal diam. Dia langsung mengerahkan seluruh sisa tenaganya demi menyelamatkan Mai. Berkat kegigihannya, Lenggang akhirnya berhasil membunuh Tuan San. Dia lantas membantu Mai untuk berdiri dan pergi dari dermaga. Akan tetapi dari kejauhan, mereka tidak menyadari bahwa peramal Sekte Asura melihat kejadian tersebut. Dan sepertinya mereka masih ingin membunuh Lenggang. Mungkin kisah ini akan dilanjutkan di film keduanya nanti. Sementara itu, Lenggang melanjutkan hidup di tempat baru bersama Mai. Dan mulai sekarang, dia bertekad akan terus melindungi Mai yang sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Dan film pun